方が外に出たのは実に久方ぶりですぞ。はい、そういうものでしょう。Hai Moviewers, jumpa lagi bersama aku Mimin, ahlinya film vitamin. Kali ini Mimin akan merekap anime yang agak creepy dan berdarah-darah nih Moviewers. Mengisahkan seorang samurai legendaris bernama Manji. Di setiap pertempuran ia tak pernah kalah meski ditusuk dan ditebas pedang berkali-kali. Tetapi suatu hari pertempuran itu menyeret saudarinya dan menyebabkan adiknya tewas di tempat. Ia pun bersumpah akan menebas 1000 nyawa penjahat untuk menebus hal itu. Suatu ketika ia bertemu dengan gadis muda yang bertekad membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh oleh kelompok samurai bernama Ito-ryu. Karena mengingatkannya dengan adiknya, Manji pun berniat membantunya dan mengarungi pertempuran samurai bersama. Oke, tanpa berlama-lama sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Di awal film kita akan menyaksikan seorang gadis bernama Rin Asano. Ia merupakan korban sebuah pembantaian dari sekte samurai jahat yang menyebabkan seluruh keluarganya terbunuh. Hari itu ia mengunjungi makam ayahnya. Tak berselang lama ada seorang nenek datang menyapanya. Nenek itu bernama Yaobikune. Rin pun menceritakan bahwa itu adalah makam ayahnya. Tetapi ia tak tahu keberadaan ibunya karena ia dibawa oleh kelompok samurai itu. Rin pun bersumpah akan membalas dendam dan membalas apa yang telah mereka perbuat. Namun si nenek menertawakannya. Sontak Rin pun tersinggung atas hal tersebut. Tetapi si nenek menjelaskan bahwa kelompok yang dulu menyerangnya sekarang telah bertumbuh menjadi organisasi besar. Dan organisasi itu bernama Ito-ryu. Dulu mungkin hanya puluhan, tetapi sekarang anggota Ito-ryu berjumlah ratusan bahkan ribuan. Dengan keterampilan pedang dan Rin yang seorang gadis biasa saja, pasti tak akan bisa memusnahkan mereka semua. Lantas si nenek pun menyarankan untuk menyewa seorang pengawal yang dikenal sebagai pembunuh 100 orang. Ia merupakan buron yang tak bisa ditaklukkan oleh shogun. Ia bahkan membunuh pemburunya. Lantas Rin pun mencoba mencari keberadaan orang itu. Seharian ia mencari keberadaan pengawal itu. Tetapi tetap tak ketemu. Karena capek, ia pun singgah di gubuk tua dan istirahat di tempat tersebut. Setelah ia terbangun, terlihat sosok pria yang sedang memotong kayu di depan gubuk. Tak perlu waktu lama, Rin pun mengetahui bahwa laki-laki yang di depannya adalah Manji, sang pengawal yang selama ini dia cari. Rin pun menceritakan maksudnya menemuinya. Ia meminta bantuan Manji untuk membalaskan dendamnya. Ia yakin bahwa Manji akan membantunya karena si nenek yang mengatakannya. Tetapi entah mengapa Manji pun menolak karena ia tak yakin bahwa hal yang dilakukannya adalah benar. Terkadang seseorang hanya menilai apa yang menurutnya benar. Tanpa pikir panjang, Rin pun bertekad sepenuh hati dan mengorbankan apapun yang dimilikinya. Ia pun akan merelakan tubuhnya apabila itu dibutuhkan. Tetapi Manji langsung mencegahnya dan ia mengatakan bahwa gadis itu mengingatkannya kepada adiknya. Malam harinya Rin pun menemui Sabato yang dia adalah salah satu anggota Ito-ryu yang telah membunuh ayahnya. Tetapi lantas Manji datang dan meminta Sabato untuk berduel dengannya.
Namun Sabato tak menghiraukannya dan menebas kaki Manji hingga putus. Rin yang mengetahui hal itu pun sontak terkejut dan mencoba menyerang Sabato. Tetapi sesaat setelah diserang, ia pun tercengang melihat jasad ibunya yang telah menempel di tubuh musuhnya. Ia pun lantas tak berkutik melawan Sabato. Karena sudah dirasa inilah akhirnya, ia pun pasrah dan mencoba menuruti keinginan Sabato. Tetapi hal yang tak diduga terjadi. Manji kembali bangkit dan menusuk Sabato. Sabato pun terkejut karena Manji masih bisa berdiri. Lantas ia pun mengeluarkan seluruh senjatanya dan langsung membantainya. Setelah itu Manji menyuruh Rin untuk mengambilkan kakinya yang telah terpotong. Ia mengatakan bahwa ia tak akan mati karena di dalam tubuhnya ada cacing darah suci yang dapat menyambungkan kembali tubuhnya dan membuatnya abadi. Selanjutnya mereka pun mengunjungi teman ayah Rin yang bernama Sorry. Sorry loh ya guys ya. Rin pun menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminta Sorry Sensei membantunya dalam membalaskan dendam orang tuanya. Sorry Sensei adalah teman lama keluarga Asano. Ia merupakan salah satu pendekar pedang di kala itu. Tetapi Sorry Sensei menolaknya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia hanyalah seorang pelukis, terlebih lagi terlibat dengan organisasi besar yang bahkan Shogun kewalahan menanganinya adalah sesuatu yang berat. Namun percakapan mereka diketahui oleh seseorang, yang itu merupakan anggota Ito Ryu. Di saat Rin sedang tidur, ia mencoba ditikam oleh pria botak ini. Ia adalah anggota dari Ito Ryu. Tetapi dengan cepat Rin dapat menghindar dan terlihat sebagian tubuhnya yang uhui. Aduh, ingat masih bulan puasa bre. Lantas dengan cepat Manji datang membantu. Tetapi itu belum berakhir. Di belakang Manji telah datang segerombolan orang bersenjata. Lantas mereka pun bertempur di sana. Di tengah pertempuran itu, Sorry pun masih sibuk dengan karya seninya. Sesaat setelah ia menemukan warna yang cocok, yaitu darah, lukisan itu pun dihancurkan oleh si botak. Hal ini membuat Sorry Sensei marah. Di saat Manji terpojok, Sorry Sensei berhasil menyelamatkan Rin dan menusuk si botak itu. Setelah itu, Rin pun ingin mengasah sebuah pedang Manji. Tetapi di sana ia tak sengaja melihat pedang ayahnya. Ternyata sekarang pemilik pedang itu merupakan anggota Ito Ryu. Dengan cepat Rin mencoba untuk meminta pedang itu dan menukarnya dengan uang. Tetapi orang itu menolaknya. Lantas ia pun menceritakan kejadian itu kepada Manji. Manji yang kasihan pun pergi menemui Magatsu saat Rin tengah tertidur. Manji lalu mengajaknya berduel dan apabila ia menang, ia harus memberikan pedang itu. Lalu pertempuran pun terjadi. Manji yang tak tahu kondisi di pertempuran pun harus terjebak di lumpur hisap yang menyebabkan ia tertusuk oleh Magatsu. Manji pun tergeletak tak berdaya. Magatsu yang mengira bahwa duel ini telah berakhir pun meninggalkannya. Tetapi saat tengah berjalan, Manji dengan cepat menusuknya dan membuat Magatsu terluka. Ia pun terkejut dan tak menyangka bahwa Manji adalah orang yang spesial. Karena hal itu, ia pun memberikan pedang itu sebagai penghargaan. Pertarungan pun diakhiri tanpa adanya pemenang. Lantas keesokan paginya, Rin bangun dengan pedang ayahnya yang telah berada di sampingnya. Rin pun terharu atas apa yang telah dilakukan oleh Manji. Hubungan mereka pun makin akrab. Tetapi perjuangan mereka masih sangat panjang. Mereka harus melewati banyak pertempuran lagi. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Karena kalau full bisa sampai berjam-jam durasinya. Hehehe. Cerita selanjutnya akan Mimin lanjutkan di next video. Makanya tonton terus BTBX Movies. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Gua Mimin ahlinya film vitamin pamit undur diri. Bye-bye.